Baik, ini anak-anak ya. Pertama, kita akan coba memahami kira-kira apa saja formula yang kita butuhkan dalam trigonometri analitika, gitu ya. Nah, pertama, di materi yang prasyaratnya, ya, kita sudah diperkenalkan kemarin itu bahwa nilai perbandingan sinus dan kosinus sudut, ya, di kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat berbeda-beda. Pada kuadran pertama yang bernilai positif semuanya ya, semuanya bernilai positif. Yang di kuadran kedua yang bernilai positif adalah sinus dan kosekan. Yang bernilai positif di kuadran ketiga adalah tangen. Yang bernilai positif di kuadran 4 adalah cos, kan gitu ya. Lalu kita ingat bahwa dalam sudut berelasi, ya, dalam sudut berelasi, nak, banyak sekali formula. Misalnya sinus 90 derajat kurang alfa itu sama dengan cos alfa, gitu ya. Kosinus 90 derajat kurang alfa itu adalah sin alfa. Ya, misalnya tangen 90 derajat kurang alfa itu adalah kotangen alfa. Nah, formula-formula ini paling tidak ada 8 kelompok. Ya, formula-formula seperti ini ya. Ini formula yang 90 derajat kurang alfa. Nah, kalau dia sinus 90 derajat tambah alfa itu menjadi karena positif sinusnya maka kosinus alfa, kan begitu ya. Nah, sinusnya kan positif di situ. Sedangkan kosinus 90 derajat ditambah alfa itu menjadi karena kosinus di kuadran kedua itu negatif, maka negatif sin alfa. Nah, sama juga tangen 90 derajat ditambah alfa itu adalah minus tangen alfa. Nah, itu kelompok yang kedua. Ya. Ada lagi kelompok rumus yang misalnya sinus 180 derajat dikurang alfa. Nah, kita lihat 180 dikurang alfa itu juga masih di kuadran kedua, berarti nilainya adalah positif sinus alfa. Ya. Kita harus ingat bahwa kosinus 180 derajat dikurang alfa tetap kosinus alfa, tetapi tandanya negatif karena masih di kuadran kedua. Sama juga tangen 180 derajat dikurang alfa, hasilnya adalah minus tangen alfa. Nah, itu kelompok yang ketiga. Ya, kita lihat lagi contoh yang lain, misalnya sinus 270 derajat ditambah alfa. Kita lihat sinus 270 derajat ditambah alfa, dia akan terletak di kuadran keempat karena 270 itu berlebih lagi kan. Nah, di kuadran keempat sinusnya kan negatif, maka ini adalah kosinus alfa. Ya, minus kosinus alfa. Sinus 270 derajat ditambah alfa itu adalah sinus alfa karena 270 derajat itu ya tambah alfa di kuadran 4. Alfa di kuadran 4 itu nilainya itu nanti bernilai positif ya. Dan tangen 270 derajat ditambah alfa hasilnya adalah ini adalah minus kotangen alfa ya. Nah, dari bentuk-bentuk ini sebenarnya kita dapat melihat beberapa perbedaan ya. Bahwa ketika bertemu dengan angka 90, 270, baik itu di negatif atau ditambah alfa, ternyata bentuknya yang semula sinus berubah menjadi kosinus. Sehingga itu bisa menjadi patokan kita ya. Ketika bertemu dengan 90 derajat ya, direlasikan dengan 90 derajat, maka bentuk sinus akan berubah menjadi bentuk kosinus atau sebaliknya. Demikian juga bentuk tangen akan berubah menjadi kotangen atau sebaliknya. Satu lagi, bentuk sekan akan berubah menjadi kosekan. Nah,
Berbeda dengan kalau 180 derajat, ya, 270 derajat juga sama dengan 190 derajat ya. Kalau 90 derajat ya tetap ya sinus tetap menjadi sinus, ya. Kalau berapa lagi negatif? Nah ini perlu satu lagi ya. Mungkin kita harus paham. Ya, misalnya sinus negatif alfa itu sama dengan apa? Nah, sinus negatif alfa berarti dia searah jarum jam ya. Kita harus ingat kembali bahwa yang positif itu adalah yang searah berlawanan arah jarum jam ya. Yang positif itu yang searah jarum jam. Sedangkan kalau berlawanan arah searah jarum jam negatif, kalau positif berlawanan arah jarum jam ya. Cara mengukurnya dan patokannya adalah sumbu X positif ya terhadap X positif. Oke ya, begitu. Artinya kalau sinus minus alfa maka itu mundur. Dia akan berada di kuadran ke-4. Nah, akibatnya sinus di kuadran ke-4 itu negatif sinus alfa ya. Kenapa? Karena bentuk 0 derajat, 80 derajat, 180 derajat, 360 derajat bentuknya tetap. Oke, itu yang pertama ya. Lalu kalau kita buat kosinus minus alfa, berarti tetap dia kosinus alfa. Positif maksud Bapak ya. Tangen minus alfa jadi minus tangen alfa. Nah, inilah pengelompokannya ya. Jadi tanda negatif itu juga boleh dimaknai seperti itu. Nah, selain sudut berelasi, kita juga harus memahami tentang identitas-identitas pada trigonometri ya. Nah, kita butuh segitiga dalam hal ini ya. Kita ingat kembali, mungkin mundur pada perbandingan segitiga ya, C A B, katakan panjang sisinya berturut-turut adalah A B C, maka sinusnya apa? Sinus, katakan sudut A itu alfa, sinus alfa adalah A per C kan gitu ya. Kosinus alfa adalah B per C, sedangkan tangen alfa adalah sinus alfa dibagi kosinus alfa. Sekan alfa adalah 1 per kosinus alfa. Kosekan alfa adalah 1 per sinus alfa. Jadi sebenarnya kita cukup menghafal formula ini dan melihat bahwa hubungannya ke yang lain kan gitu ya. Ini satu cabang lagi ya, barangkali ini satu cabang yang perlu kita pahami secara tersendiri kan gitu kan. Nah, satu cabang lagi itu bisa berkaitan dengan identitas trigonometri. Identitas trigonometri yang paling sederhana yang kita ketahui itu adalah apa? Bahwa sinus kuadrat alfa tambah kosinus kuadrat alfa itu sama dengan 1. Kalau kita ganti jadi X ya 1 juga kan gitu kan. Turunannya ini apa? Bahwa sekan kuadrat alfa sama dengan 1 ditambah tangen kuadrat alfa. Turunan yang lain apa? Kosekan kuadrat alfa sama dengan 1 ditambah kotangen kuadrat alfa. Nah, ini kita kenal dengan identitas trigonometri. Nah, itu ternyata annotation ya. Bapak mungkin print screen dulu. Oke. Ini Bapak clear ya. Nah, cabang yang keempat itu adalah tentang aturan sinus dan aturan kosinus ya. Pada aturan sinus dan aturan kosinus, gambar yang kita buat adalah gambar segitiga sembarang ya. Kalau misalnya ya sudutnya ini A, B, C ya, titik sudutnya A, B, C gitu ya. Lalu besar sudutnya kita katakan sebagai alfa, beta, dan gamma, sehingga panjang sisi di depan sudut alfa itu adalah A, panjang sisi di depan sudut beta itu adalah B, panjang sisi di depan sudut gamma itu adalah C.
Kan begitu ya. Nah, maka akan berlaku dua di sini ya, aturan sinus dan aturan kosinus. Pada aturan sinus, A dibagi sinus sudut A akan sama dengan B dibagi sinus sudut B akan sama dengan C dibagi sinus sudut C. Nah, beberapa bisa mengganti ini dengan luas juga ya. Luas atau apa ya, ada perbandingan sinus dalam bentuk luas nanti. Tapi kita ambil bagian ini dulu ya. Ini kita kenal sebagai aturan sinus. Nah, pada aturan kosinus ya, kita boleh buat dia menjadi A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2AB kosinus alfa. B kuadrat adalah C kuadrat tambah A kuadrat dikurang 2CA kosinus beta. Ya. C kuadrat adalah A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AC kosinus gamma. Ya, ini kita kenal dengan nama aturan kosinus. Nah, aturan kosinus tanpa gambar ini itu salah. Ya, jadi gambar inilah yang menurunkan kepada aturan sinus atau aturan kosinus. Ya, jadi kalau nggak ada gambarnya ini, ya ini nggak ada artinya. Oleh sebab itu, kita tahu bahwa gambar-gambar ini saling berkaitan satu sama lain. Inilah sebagai materi prasyarat namanya. Materi prasyarat ini kemudian kita akan kembangkan ke ini sebagai materi prasyarat itu akan sangat berkaitan erat dengan rumus jumlah dan selisih kosinusnya ya. Dan kita akan masuk ke bagian yang kedua.